itu Pak, ingin saya sampaikan yang saya tanyakan kepada Bapak setelah ini silakan Bapak melakukan proses coaching bersama coach Bapak. Semoga prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Oke Pak, silakan dilanjutkan ya Pak. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Indra. Kabarnya Mbak Rika ini apa ya Pak? Dalam pasnya meskipun masalah Saya ya. iya, gimana murid-murid saya ini banyak yang belajarnya di rumah ini Pak. Oh, jadi boleh Bu, nanti kita berbagi kesempatan nanti dengan banyaknya kita tanya jawab di sini. Masalah Oh iya Pak, itu yang saya dapatkan sebenarnya saya juga kurang tahu curhat sama siapa. Ya tadi pas ada curhat sama Bapak. berarti kira-kira tujuan Ibu sekarang ada usahanya itu apa yang Ibu harapkan kita ketika berbicara kita? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya miliki Pak, sehingga kemungkinan masalah yang saya hadapi ini bisa selesai gitu Pak. Karena masalah ini belum tentu timbul dari siswa Pak, bisa jadi karena kompetensi saya yang kurang. Jadi dengan berbincang-bincang ini saya tahu Pak, Bapak ada solusi dari masalah saya. Baik, nanti akan bicara menurut Ibu ini Bu, kira-kira apa penyebab kekerasan seksual itu? Menurut saya kayaknya permasalahan anak belajar ini kayak anak sekarang ini terlalu banyak main HP mungkin. Terus yang kedua, ibarat orang makan, anak-anak sekarang ini dikasih makanan tuh udah dikunyah baru ya yang memang gitu Pak, nggak kayak zaman kita dulu. Kita kan cuma dikasih ini pisang, ini laporan mau jadi apa seperti itu mungkin Pak. Dan
komitmen saya akan melakukan pembelajaran tadi, organisasi tadi, lebih belajar lagi dari segala hal. Karena sekarang itu kan kurikulum semuanya mereka ya Pak. Jadi saya akan belajar dari tidak hanya di CGP, tapi bisa juga dari guru-guru yang setia Pak. Karena mungkin kita menang pengetahuan, kalau dari segi pengalaman kan kita kalah Pak dari yang sudah sepuh-sepuh. Nah, ini ada lebih dan ada kurangnya. Iya Pak, semua kelebihan dan kekurangan. Jadi ini ada nggak dukungan yang Bapak Ibu butuhkan dukungan seseorang? Tentu ada Pak, Dari tentunya. siapa? Misalnya yang paling apa ya dari kepala sekolah Pak, terus dukungan teman juga. Percuma saya melakukannya kalau sendiri, teman-teman yang lain juga tidak melakukan, jangan-jangan di kelas lain juga itu masalahnya. Terus dari dukungan wali murid juga ya Pak, juga harus tahu. Kemarin kita dibahas. Iya, iya. Baik Bu, mungkin sudah banyak solusi yang dapat dilakukan dari penjelasan. Saya rasa dengan apa ini yang disampaikan tadi, kalau Ibu jalankan posisi yang Ibu kagetkan tadi, mungkin saya rasa bisa di atas Bu. Benar, saya Pak, ini terlalu jauh. Dicoba dulu Bu. Katanya yang penggerak Bu. Iya. Nah itu, bagaimana perasaan Ibu sedang berbincang hari ini? Perasaan saya ya sedikit, ya plong Pak, bukan sedikit, tambah saya senang, ada teman curhat saya Pak. Selama ini saya bingung sendiri Pak dengan masalah yang saya hadapi. Jadi kita dalam keseharian kita dalam belajar perlu kita ada masalah dengan saudara sendiri ya Pak. Ya, saling sharing ya Pak. Sering mungkin dengan teman sekolah, guru senior atau teman sejawat dari lalu. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Ira. Salam ini Baik Pak, gimana proses persidangan tadi Pak? Apa sudah berjalan dengan baik Pak? seperti itu ya.
Baik jadi sebelum kita mulai proses coaching pada hari ini, saya pernah nanti sebagai coach tersebut, di mana tugas saya akan mengambil nantinya melihat proses coaching itu terhadap coaching nanti. Dan sebelum itu mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Boleh ibu ya? Boleh Pak, silakan. Oh ya, yaitu tentang Kementerian Budaya. Adapun ada yang harus ibu ketahui pertama, prinsip coaching itu harus menjadi perusahaan, proses harus kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, maksudnya potensi yang ada di dalam coaching. Kemudian kedua, potensi di coaching itu di Cina itu kehadiran mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut dengan rasa di sampai di yang menyebabkan coaching itu tidak terbuka. Yang ketiga, itu akan menerapkan kalau bisa menerapkan alur pintar, karena itu sudah tahu kita ya. Pertama, tujuannya harus jelas, kemudian identifikasi permasalahannya ada, kemudian buat rencana siapa yang akan dilaksanakan, lalu OER-nya dan hasil video namun mulai sebelum mulai, saya nanya itu pertama boleh saya sampaikan kira-kira kompetensi coaching yang bagian yang mana yang Bapak yang inginkan? Saya Bapak sebenarnya. Ini Pak, saya mungkin ada dua potensi ya Pak ya. Yang pertama mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang Bapak. Apa rasanya nanti yang sampai coaching ya? Tentunya memberikan pertanyaan yang nanti di baru dari kita. Memang ya, ini mendengarkan aktif itu perlu dikunci nanti banyak mendapat tiga terakhir Bu, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin dituju dalam proses coaching? Saya dapat kesempatan nanti saya akan menerangkan alur kita Pak atau saya nanti ya tujuannya saya ingin mengenali ide oleh yang coaching serta sehingga dia bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Baik Bu. Semoga semua yang kita nantinya sesuai dengan yang Ibu sampaikan terkait proses sesuai dengan kita ya. Semoga proses coaching itu berjalan dengan lancar dan dapat mengalami coaching nantinya. Dan nanti saya hanya itu yang bisa saya lakukan sebelum kita laksanakan nanti. Setelah ini silakan dilakukan proses coachingnya. Semoga proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan akhirnya nanti coaching setelah ini merasa keluar dari masalahnya dan punya rencana dalam ya. Baiklah, terima kasih yang sudah dijelaskan. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih ya. Saya sudah mulai, maaf ya. Ya, apa Pak? Jangan merasa ragu dengan kehadiran saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, cuman Ibu gimana kabarnya? Ya baik juga mungkin. Saya baik Bu, tapi ini saya sedikit pusing galau dan panas sekarang Bu. Pokoknya ada sedikit masalah Bu. Ya. Kira-kira apa yang mau Ibu disampaikan pada hari ini kepada saya? Saya ada sedikit masalah. Mulut saya kurang semangat belajar dari Bu seperti ini. Kira-kira nanti dari pembicaraan kita ini apa tujuannya kira-kira?
Saya ingin apa Bu? Mengembangkan kompetensi yang saya miliki Bu. Saya sebenarnya mungkin sama dengan anak muda lain Bu. Saya punya kompetensi tapi belum tahu gimana cara ngembanginnya. Nah, kalau saya bisa mengembangkan kompetensi saya kan secara otomatis permasalahan yang saya hadapi bisa diatasi. Kira-kira menurut Bu Tuti dari permasalahan yang disampaikan tadi, apa yang kira-kira menjadi penyebab terjadinya masalahnya lah? Kalau menurut saya jadi penyebabnya itu yang pertama sekarang zamannya HP, mungkin pengawasan orang tua kan kurang ya Bu. Jadi mereka banyak main HP, dikiranya pintu tertutup kan itu kamar maksudnya lampu mati dikira tidur ya Bu. Padahal dia main HP. Nah jadi di sekolah dia loyo. Yang kedua atau dari cara saya sendiri ngajar mungkin Bu yang kurang menarik sehingga murid-murid itu merasa nggak semangat belajar itu. Semangatnya main HP ya Bu? Iya. Baik Bu Tuti, dari permasalahan yang disampaikan, kira-kira solusinya atau idealnya apa ya? Kondisi apa yang kita inginkan? Saya ingin murid saya itu happy Bu, happy, senang dalam belajar, tapi masih dalam tanda kutip ya Bu, bukan yang bersenang-senang. Jadi kalau mereka udah senang, udah merindukan saya, otomatis mereka akan semangat untuk belajar Bu. Kalau mereka udah senang, udah semangat, insya Allah nilainya juga akan bagus Bu. Dari segi keterampilan mungkin juga pengetahuannya Bu. Itu ya Bu ya? Iya. Hitungan angka ya Bu ya? Kita dengan tangan, ya angka lah. Biasanya angka ini saya agak sensitif. Ya, dengan tangan dari 1 sampai 10, kondisi secara yang menghadapi masalah yang sekarang ini, kira-kira dengan tangan angka berapa? Berapa ya? 5. Tapi kalau menurut saya ada sih yang saat ini mungkin posisinya sama berdua, posisi 7 atau 8 ada Bu. Tapi banyak yang Jadi karena anak sama iya rata-rata seperti itu Bu. Ya. Dari 5 tadi, nanti mungkin meningkatkan ya. Iya. Kira-kira mau di posisi berapa lah paling tinggi yang diinginkan? Nah, saya nggak mau 7 atau 8 Bu. 7 atau 8 Iya. Kira-kira apa untuk mencapai kondisi 7 atau 8 itu tentu kita ada usaha ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu lakukan lah untuk mencapai itu? Atau yang sudah dilakukan sekarang yang sedang? Yang sudah saya lakukan, saya sudah sedikit mulai merubah dari cara mengajar saya. Tapi memang belum maksimal, mungkin saya hasilnya belum maksimal. Jadi berarti berhasil atau tidak kira-kira? Belum Maksimal ya. sempurna. Selain itu, selain berupa cara belajar, cara mengajar dari Ibu, kira-kira untuk mencapai kondisi yang tadi, apa cara lain yang mungkin bisa dilakukan? Saya akan mencoba menerapkan itu Bu, pembelajaran yang diferensiasi ya. Saya kan ada belajar di CDP kan Bu. Mungkin program CDP ya, Ya, baru ikut ini Bu, ya angkatan 10. Jadi rencananya saya akan mencoba menerapkannya pembelajaran diferensiasi Bu. Iya, walaupun saya belum paham betul, tapi saya kan bisa kolaborasi dengan teman-teman nanti. Terus saya juga akan melakukan apa Bu? Pemetaan kebutuhan murid. Jadi akan melakukan analisis diagnosis gitu. Jadi tahu mereka itu inginnya seperti apa, mereka itu sebenarnya murid yang bagaimana, apa yang mereka inginkan, jadi saya tahu itu. Berarti punya cara lain yaitu dengan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira Bu, dari rencana itu ini nanti apa yang akan dilakukan setelah kerja kita ini? Saya akan apa ya berbagi ya istilahnya apa dasar dari percakapan ini saya akan berbagi dengan teman-teman Bu. Saya juga akan mengutarakannya kepada orang tua bahwa ini loh yang akan saya lakukan, ini loh masalah anak-anaknya itu Bu. Berkolaborasi. Iya. Kira-kira Bu, dengan apa ya yang akan dilakukan untuk hal ini? Saya yang pertama izin dulu dengan Pak Kepala Sekolah ya Bu, ngomong dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, terus bertanya dengan guru-guru
lebih sepuh Bu dari segi pengalaman mereka menang. Dan selanjutnya saya akan melakukan apa Bu, rapat komite tapi khusus untuk wali murid di kelas saya gitu Bu. Jadi kalau ada masalah pun memang khusus yang di dalam itu. Berarti itu apa ya Bu ya? Itu untuk dukungan gitu ya? Iya, jelas itu dari teman-teman, maupun orang tua ya Bu ya? Iya. Bu, Ibu sudah mendapatkan solusi dari kecelakaan dana kita pada hari ini. Dan saya harap Ibu dapat menyerahkannya nanti di kelas Ibu. Saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kecelakaan kita ini? Perasaan saya ya tambah sedikit, bukan sedikit sih Bu, plong rasanya. Ada teman berbagi, ada teman curhat, karena selama ini saya mendam sendiri Bu. Saya bingung, saya mikir kenapa kok anak saya seperti ini, apa yang salah, apa mereka yang salah atau saya yang salah. Tapi yang jelas seperti apapun keadaan itu biasanya gurunya yang salah ya Bu. Ya. Saya juga merasa senang dengan adanya aplikasi ini karena setidaknya juga menambah ilmu saya dari video yang disampaikan. Semoga kita bisa saling bertukar pengalaman ya, saling berbagi, saling memberikan solusi dari masalah kita. Mungkin sedikit ini saya tambahkan Ibu, kita mungkin punya kesibukan lain ya, juga mengajar mungkin, saya juga mungkin sesuatu dari sini ya Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu. sama Bu. Ibu Wendy, Sama saya. saya Wendy ya, saya Ya, Bapak. Baik Wendy, saya tadi selama melaksanakan kursi kan sudah mengalami prosesnya, maksudnya sudah dilakukan, dan saya juga sudah mencatat beberapa hal yang saya penting dan apa yang saya amati tadi sepanjang pelaksanaan kursi ini. Gini Bu, bagaimana Bu Yenti menilai sendiri kekurangan di dalam kursi ini? Ya Pak, kalau menurut saya tadi sudah berusaha Pak, semampu saya untuk menerapkan proses sesuai dengan jalur perintah seperti yang Pak sampaikan kemarin Pak tentang tujuan, definisi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot Pak, itu kira-kira Pak. Sesuai ya, sesuai. Mungkin ada yang lain dari anda Bapak. Pada awal tadi Ibu memakai Baik saya. betul sekali Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi sangat sesuai dengan apa yang saya amati, sesuai dengan konsultasi coaching yang mana sudah dijawab dan sudah melakukan dengan sesuai dengan alurnya. Gitu Bu. Kira-kira potensi apa yang ini dikembangkan? Itu Pak, saya ingin mengembangkan yang terlibat dalam coaching itu Pak. Mungkin itu yang bisa diingatkan Pak ya. Mungkin saya juga akan masukkan itu Pak dengan metode stop itu Pak, pembelajaran KSD itu Pak. Mungkin itu dengan KSD Dari stop yang berisi Pak, renung yang menjaga ibu salah satu pikiran melepaskan semua itu Pak, melepaskan semua beban yang ada realisasi diri Pak. Ya mungkin bisa kita untuk guru atau mungkin supaya nanti setelah melaksanakan stop ini terus lagi. ya. Oke, lalu terima kasih banyak sudah bersedia. Saya kira itu saja nilai dan satuan ini dan berbagi apa yang sudah itulah kesempatan saya tadi dan dulu saya sangat bersyukurnya di awal sudah mengatakan ini nanti akan saya lalui
mungkin seperti ini harus apa ya Pak ya, sering dilakukan Pak, karena di dalam pembelajaran banyak masalah muncul, mungkin sama guru bisa Pak, tapi mungkin kesimpulan anak juga bisa saya lakukan. Sudah sangat penting konstitusinya harus disiplin ya, harus saling ikut saling ini jadi ya. di OSI lebih jauh. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin topik kita pada hari ini dari sini masuk kelas lagi ya Bu ya. Saya sebagai supervisor sekali lagi saya terima kasih. Saya terima kasih banyak Pak sudah membimbing saya Pak. Nah, ya.